Shalom, selamat pagi, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya harap kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita setia dengan Tuhan, jangan naik atau turun, lalu turun, baru naik, baru turun drastis dan hilang. Tetapi biarlah kita setia, konsisten, dan tetap memakan firman Tuhan setiap hari dengan setia. Sebab orang yang sehat itu makan tiap hari. Bukan makan 1 bulan 1 kali. Bukan makan hanya pada hari Minggu. Tetapi setiap hari mana surgawi Tuhan sediakan. Dan di hari Sabat ada rest. Rest itu di dalam hadirat Tuhan dipenuhkan dalam kasih Tuhan. Tetapi setiap hari orang yang di dalam Tuhan, dia rest di dalam kasih karunia Tuhan. Menerima semua kebaikan Tuhan. Pagi-pagi benar, pada hari masih gelap, saudara, kita sambut hati Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kita rest di pagi-pagi hari untuk menerima sabda firman Tuhan. Supaya sepanjang hari kita tetap kuat dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Saudaraku, tidak rugi kalau kita mau setia dengan Tuhan. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu setia dengan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih, kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau. Menyembah Engkau dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu kami butuh Engkau, Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, angkatan-angkatan Tuhan yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sebab Engkau setia. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Yes Lord, kami butuhkan. Ini kami bawa sembah kami Tuhan. Kami bersyukur kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Rabbashanda Batakara Bala. Engkau Tuhan atas kami. Engkau Tuhan atas anak-anak kami. Engkau Tuhan atas generasi kami. Engkau Tuhan dan Raja atas bangsa kami Tuhan. Oh, we cannot walk alone without you. We need you, Lord. We need you, Lord. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami buka hati kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami dan generasi-generasi yang selanjutnya. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Kau sungguh baik. Teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang dahsyat, Kau Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami angkatan yang menanti-nantikan Engkau. Kami bersyukur bahwa Engkau setia dengan janji-Mu. Engkau setia dengan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Kebaikanmu tetap untuk selamanya. Haleluya, Jesus. Thank you, Lord. Amin. Selamat pagi, sekali lagi sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari angkatan yang setia. Saya ingat bahwa pada pagi hari ini, saudara, di bulan Februari, orang selalu mengingat tentang Hari Kasih Sayang. Saudara, cinta itu berbunga-bunga kalau baru jatuh cinta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, engkau mencintai dan engkau ingin dicintai. Amin. Engkau menikahi orang yang engkau cintai. Waktu awal engkau memutuskan untuk menikah. Tetapi setelah berjalannya waktu, engkau menikah selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan berpuluh tahun. Bukan sekedar engkau menikahi orang yang engkau cintai, tapi engkau harus mencintai orang yang engkau nikahi. Artinya apa? Bahwa tidak selalu ada flower-flower di dalam kehidupan percintaan berumah tangga. Bahkan mungkin satu saat nanti orang yang kau cintai itu peot, sakit. Di sini akan diuji janji setiamu dengan pasanganmu. Apakah engkau tetap setia dengan pasanganmu? Di dalam susah ataupun senang, di dalam sehat maupun sakit, itu janji pernikahan yang saya ungkapkan. Saya pernah waktu ketika suami saya sering sakit, saya bilang, kamu jangan sakit dong, nanti saya gimana? Namun suatu ketika Tuhan ingatkan, bukankah janjimu adalah selama sehat maupun sakit, susah maupun senang. Ya kita harus urus pasangan kita. Demikian pula waktu saya sakit, saya minta perhatian suami saya. Pak, dulu kalau saya masih sakit flu, kamu jauh-jauh. Waktu saya pacaran, kami pacaran itu nggak lama saudara. Tapi waktu baru pacaran itu wow berbunga-bunga.
Kenapa? Karena suami saya itu seorang yang lumayan romantis waktu pacaran, tapi setelah pacaran nggak juga. Waktu pacaran saya sakitnya di Manado. Dia dokter di rumah sakit Noongan. Jaraknya itu sekitar 1 jam, hampir 2 jam perjalanan. Waktu masih pacaran, masih on flower, saya sakit. Sakitnya biasa aja. Cuman pilek, batuk, telepon-teleponan saya sakit. Lalu dia nggak kasih tahu, tiba-tiba, udah di depan pintu. Bawa obat buat saya. Naik mobil apa? Ambulans. Ternyata seiring ada kegiatan di Manado, naik ambulans, dia lari ke tempat saya sebentar, bawa obat. Wis, langsung bunga-bunga, flower-flower muncul, kembang-kembang di taman itu muncul. Kenapa? Dakdikdukser, karena di diperhatikan oleh orang yang kita sayangi. Berbunga-bunga. Tapi setelah menikah nggak gitu juga, saudara. Bukannya nggak sayang, tetapi flowernya nggak begitu berflower-flower karena ya udah biasa lah ya, kan udah berumah tangga. Lagi pula kadang walaupun suami dokter kadang lupa juga istrinya sakit mau dikasih obat. Dalam arti kata begini, bunga-bunga itu adalah pemanis untuk kita jatuh cinta. Tetapi seiring dengan waktunya kita menjaga komitmen, kita nggak bertahan karena bunga-bunga yang ada. Tapi kita bertahan karena komitmen yang kita ucapkan janji setia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena cinta itu nggak selalu bicara soal bunga-bunga. Tetapi cinta itu berbicara soal tanggung jawab, komitmen, kedewasaan, dan bagaimana menjalani sampai akhir. Kalau kita memulai sebuah pernikahan dengan bunga-bunga, dan kita berharap senantiasa ada bunga-bunga hingga akhir dari pernikahan kita, dan kita kemudian mulai kecewa, kenapa nggak ada lagi bunga-bunga ya? Padahal karena yang namanya orang witing tresno jalaran sukol kulino, kata orang Jawa. Cinta bertemu karena adanya kebersamaan. Nah, karena kebersamaan kadang-kadang cinta itu akhirnya berubah menjadi kebiasaan dan biasa-biasa aja. Tapi bukan berarti itu nggak ada cinta. Nikahilah orang yang kamu cintai, cintailah orang yang kamu nikahi. Dalam arti you keep your promise since you are married. You start your wedding, you start your marriage, kamu menyewa begitu banyak wedding organizer, kamu mengorganizer pernikahanmu sampai menjadi sebuah pernikahan yang wah, dengan bayaran yang begitu mahal, pengeluaran yang begitu mahal, bunga-bunga yang begitu banyak, tapi bunga-bunganya hanya di tahun pertama, kedua, ketiga. Ketika mulai bermasalah dengan mertua, mulai bermasalah dengan anak, mulai bermasalah dengan suami, mulai bermasalah dengan ekonomi, mulai bermasalah dengan saudara-saudara, mulai bermasalah dengan kehidupan pribadi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Akhirnya cinta itu hilang. I want to say bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang tahu menjaga sebuah kesetiaan. Kalau engkau tidak bisa berlaku setia di dalam rumah tanggamu, engkau tidak bisa berlaku setia dengan pasanganmu, engkau tidak bisa berlaku setia dengan ketetapan-ketetapan Tuhan pada janji-janji di dalam hal-hal perkara kecil, engkau juga tidak bisa setia dengan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu abadi dalam kehidupan kita. Tetapi kesetiaan manusia itu seperti embun di pagi hari. Pagi ada, siangnya udah nggak ada. Kesetiaan Tuhan itu bisa dikatakan setia kalau dia menjalani sampai akhir. Kalau bukan setia namanya, kalau hanya di awal. Kalau hanya di awal itu namanya pendaftaran. Kalau dari awal hingga akhir itu namanya komitmen, ada fakta integritas, ada janji setia yang kita harus lakukan sampai akhir. Kalau saudara ada kontraktor mengikat perjanjian dengan penyedia jasa dan pengguna jasa, penyedia jasa, kontraktor dengan pengguna jasa, ikatan perjanjiannya itu berlaku sampai pada kurun waktu yang ditetapkan. Ikatan perjanjiannya berlaku ditandatangani dari awal. Ada janji sumpah setia, dan ketika tidak janji sumpah setia, maka perjanjian itu akan gugur. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menggugurkan janjinya, tetapi Tuhan adalah setia dan dia mengikatkan dirinya dengan sumpah. Bahkan dia melalukan dirinya di antara korban-korban bakarannya Abraham dan asap membumbung di langit oleh karena janji sumpah setianya kepada makhluk Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan harus kita jawab dengan kesetiaan kita.
Jangan kita setia mendengarkan firman Tuhan selama kita tergerak oleh karena firman, selama kita kok hamba Tuhan ini kok tiba-tiba tahu ya tentang saya. Akhirnya kita mulai duduk manis dengarkan firman Tuhan. Kok dia tahu ya tentang saya? Dia tahu ya apa yang saya lakukan. Bagaimana kalau dia tidak tahu apa yang Anda lakukan? Bagaimana kalau tiba-tiba engkau tidak mendapatkan sesuatu petunjuk yang begitu spesifik tentang engkau? Lalu engkau mulai malas mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita membuat banyak alasan untuk setia, tapi Tuhan hanya membuat satu alasan untuk setia karena Dia cinta kepada kita. Kita membuat banyak alasan. Kalau Tuhan begini, maka saya begini. Kalau begini, maka begitu. Aku begini, engkau begitu. Saudara, setialah karena Tuhan kita setia. Amin. Setia dengan firman Tuhan, setia dengar firman Tuhan. Sebelum kita lanjut merenungkan firman Tuhan, I want to say dan saya mau mengajak please like, comment, share, and subscribe for more videos untuk Gracia Hope Compassion channel. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara mendukung channel kami, saya berharap kita semakin lebih lagi menjangkau banyak orang. Ribuan bahkan jutaan orang yang ada di luar sana membutuhkan jamahan kuasa Tuhan. Kami rindu kami menjadi berkat. Kami tidak sempurna, tapi kami mau belajar untuk menjadi lebih baik. Dukung saudara dengan doa dan please like, comment, share, and subscribe for more videos. Bagi saudara yang ketinggalan video-video 5 pasal per hari, bisa saudara kunjungi channel kami dan mengklik pasal-pasal mana yang belum Anda baca, belum Anda pelajari, belum Anda dengarkan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan 5 pasal per hari dari 1 Tawarik 28 hingga 29 dan 2 Tawarik 1 hingga 3. 1 Tawarik berbicara di akhir firman Tuhan berbicara tentang pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Lalu sumbangan untuk pembangunan bait suci di pasal 29, lalu ada nyanyian pujian Daud di pasal 29 ayat 10 hingga 19. Kemudian di akhir cerita di 1 Tawarik Salomo menjadi raja dan Daud meninggal dunia. Saudara, apa yang saya ambil kesimpulan di dalam akhir dari kitab 1 Tawarik? 2 hari yang lalu kita telah belajar tentang legacy dan pembapaan, bagaimana Daud menjaga generasinya untuk takut akan Tuhan. Dia mempersiapkan generasi dengan menyiapkan secara rohani bahkan jasmani. Secara rohani iman, petunjuk, petua dari ayah kepada Salomo. Dia memberikan visi, dia memberikan mandat, meneruskannya, bahkan menanamkan mandat itu dengan kokoh di dalam hati Salomo. Bahkan dia membuka desain, rencana untuk pembangunan bait suci kepada Salomo. Dia memantapkan hati Salomo untuk menjadi seperti dia, menyembah Tuhan yang hidup. Kemudian dia membangun generasi ini untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan kerajaan Allah di kerajaan Israel. Saudara, saya mau katakan bahwa kasih setia Tuhan seperti di dalam Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, keturunan dari juru selamat itu ada berapa banyak keturunan ya, 14 ya, sampai berapa banyak keturunan, kemudian sampai kepada titik ini saudara ada banyak keturunan, tapi katakan firman Tuhan di dalam Ulangan 7:9 sampai ribuan keturunan pun Tuhan setia. Saya telah memulai tadi dengan prolog bahwa kesetiaan kita itu diuji bukan karena syarat kalau kamu begini engkau begitu, tapi kesetiaan itu karena Tuhan mencintai kita. Nah, yang Tuhan ukur hanyalah kasih kita yang kita balas kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih juga kepada dia. Yang berbalas kasih, bukan sekedar berbalas pantun, I love you, you love me, tapi gak begitu juga ternyata saudara. Cinta akan Tuhan, itulah yang akan menjadi ungkapan kasih setia kita. Kitab 2 Tawarik, kita akan masuk di dalam 2 Tawarik 1 hingga 3. Kitab ini merupakan lanjutan dari kitab 1 Tawarik dimulai dari riwayat masa pemerintahan Raja Salomo pada saat ia naik tahta hingga mangkat. Lalu tertulis kisah pemberontakan suku-suku utara dari Yerobeam, Rehabeam dan pecahnya Israel dengan Yehuda. Tidak seperti kitab raja-raja membahas tentang Raja Israel dan Raja Yehuda. Kitab ini hanya menceritakan tentang kerajaan Yehuda yang merupakan bekas kerajaan Israel bagian selatan. Di bagian akhir terdapat kisahnya
kejatuhan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi yang mengakibatkan pembuangan di Babel serta sedikit banyak mengenai orang-orang buangan yang diizinkan pulang ke Israel. Di pasal 1 hingga pasal 3 mencatat tentang doa Salomo memohon hikmat, harta kekayaan Salomo, persiapan-persiapan mendirikan bait suci, dan bagaimana Salomo mendirikan bait suci dan benda-benda logam yang ada di bait suci. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema kesetiaan Tuhan atas generasi yang takut akan Tuhan. Kesetiaan Tuhan atas generasi yang takut akan Tuhan. Saudara, seperti tadi di dalam kitab Yesaya dikatakan dia setia kepada beribu-ribu angkatan. Bahkan di Mazmur 105 ayat 8 berkata, He remembers his covenant forever. Dia mengingat janjinya selamanya. Kalau dalam pernikahan kita mengikat janji, mungkin kita ingat selama 20 tahun, 30 tahun. Kalau ketika kita peot, kita menjadi Alzheimer, kita lupa dengan janji pernikahan kita. Tapi Tuhan gak Alzheimer, dia mengingat janjinya selamanya. The word which he commanded for 1,000 generation. Ya, firman Tuhan yang dia ungkapkan untuk ribuan angkatan, ribuan generasi. Saudara, ini menjadi kerinduan Tuhan bahwa dia akan menjaga itu ribuan angkatan. Dan di sisi lain, kita juga sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan bertanggung jawab atas generasi. Saudara-saudara baca dan renungkan 2 hari sebelumnya saya membahas tentang legacy pembapaan. Itu penting dan penting sekali, saudara. Kalau kita hidup seperti orang yang gak punya tujuan, sebenarnya kita itu fail di dalam menjadi anak-anak kerajaan. Ketika Tuhan berbicara tentang ribuan angkatan, tentang kesetiaannya kepada ribuan angkatan, anak-anak kerajaan yaitu engkau dan saya yang dipanggil oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, kita bertanggung jawab untuk meneruskan firman Tuhan kepada angkatan kita yang selanjutnya. Sudah saya bahas 2 hari yang lalu dan ini penting. Dan saya mau menegaskan kembali bahwa kesetiaan Tuhan atas generasi yang takut akan Tuhan. Kita harus terus jaga, saudara. Sedikit kita bahas kembali di dalam 1 Tawarik 29 tentang apa yang dilakukan Daud di akhir kehidupannya. Ketika di akhir kehidupannya dia mau melepaskan, selain mandat, dia mau melepaskan kursi kerajaan itu kepada Salomo. Akhir kehidupan Daud dan Salomo kemudian menjadi raja di dalam 1 Tawarik 29. Dia memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat. Jadi ketika dia melepaskan mandat itu, dia memberikan otoritas kepada Daud. Dia berikan di depan seluruh jemaat dan dia katakan begini, terpujilah engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit, di bumi ya Tuhan. Punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini yang paling penting untuk kita ajarkan kepada generasi kita. Bahwa kepala mereka adalah Tuhan. Kepala mereka adalah Raja. Pelajaran yang paling penting untuk diajarkan kepada angkatan selanjutnya, anak-anak kita. Ngerti benar tentang apa itu penundukan diri. Orang tua mengajar hal yang salah ketika dia mengajarkan anaknya menjadi tuan besar, nyonya besar di rumah. Kalau ada pembantu, tolong layani anak saya. Lalu anaknya angkat kaki sambil melempar tasnya, melempar bukunya. Kemudian dia seperti tuan raja. Anak saya di rumah tolong jaga baik-baik ya. Saya mau ke kantor ini, saya mau kerja. Awas kalau anak saya dapat kamu marah-marah ya. Kalau saya enggak. Saya di rumah saya berikan otoritas kepada pembantu saya, kepada asisten rumah tangga saya. Kalau dia macam-macam, tegur dia atas nama saya. Kalau dia nggak dengar apa yang kamu suruh, tegur dia atas nama saya. Nah, ASN saya ini sudah hampir 8 tahun kerja dengan saya, seorang yang sangat jujur dan sangat baik hati ya. Dengar-dengaran juga. Jadi kenapa saya berikan perintah itu? Karena dia bukan orang yang sembarangan. Dia seorang ibu dari anak-anak yang luar biasa. Dia seorang yang punya hati kepada anak saya. Jadi ketika dia menegur, dia bukan orang yang kasar, enggak. Bukan orang yang sembarangan.
Dia negur untuk hal yang baik. Makanya saya berikan otoritas. Kalau saya nggak ada, tegur anak saya, Queen, kalau dia nakal. Terus saya bilang begini sama si Queen, kamu udah 11 tahun. Mohon maaf, anak remaja kan, ya namanya anak remaja sudah dapat bulanan sendiri ya. Mohon maaf, haid sendiri. Dia bilang, Dek, kamu harus bersihkan sendiri. Terus ada pakaian-pakaiannya tertentu, saya bilang kamu harus bersihkan sendiri. Kamu harus rapikan sendiri seragamu yang sudah dibersihkan oleh ART. Rapikan kalau kamu mau ke sekolah. Bukumu rapikan kalau kamu mau pergi ke sekolah. Jadi saudaraku, ajar mereka tentang penundukan diri. Dari rumah, wah papanya kalau ngomong sama anak saya itu, diajar tentang apa itu penundukan diri. Penundukan diri tidak diajar oleh hanya guru. Tidak diajar hanya oleh gembala sidang di gereja. Tapi penundukan diri dimulai dari rumah. Kalau kamu nggak tunduk sama mama papa di rumah, kamu nggak akan mungkin tunduk di luar sana. Yang saya selalu doakan kepada anak saya, supaya kamu mengenal Tuhan. Supaya kamu mengenal Tuhan, supaya kamu mengenal Tuhan. Pengenalan yang lebih baik adalah memperkenalkan Kristus sebagai kepala. Ya Tuhan, Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini penting saudara, sebab legacy yang Daud mau berikan kepada Salomo ini raja. Raja itu apa? Pimpinan tertinggi. Kalau pimpinan tertinggi tidak menaruh pemimpin lagi di atasnya, kacau kerajaan Israel. Makanya Rehabeam kacau kan? Makanya raja-raja lain kacau kan di Israel. Tapi kalau kita menempatkan kita kepala, di atas kepala ada kepala, di atas kepala, ada Tuhan. Kita belajar yang namanya tunduk. Pelajaran tentang penundukan diri tidak belajar di sekolah, tapi diteguhkan di sekolah. Pelajaran penundukan diri dibelajar dari rumah. Kalau anak kepala batu dari rumah, jangan mimpi engkau suruh gurumu untuk bisa menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Ajari itu perintah yang pertama yang diberikan oleh Daud kepada Salomo terkait pemerintahan kerajaan. Dia berikan Salomo di hadapan jemaat dan dia sebutkan di depan jemaah Israel dan juga rakyat. Kenapa? Supaya rakyat dengar, anak ini bukan bukan full otoritas ada di dia, tapi ada Tuhan di atas dia. Ini penting saudara. Saya katakan kepada anak saya, kamu harus dengar itu. Kasih otoritas kepada dia untuk negur kalau kamu salah. Anak kecil harus dikasih tahu apa yang baik, apa yang benar. Jangan buat mereka menjadi besar kepala. Ketika mereka keluar, mereka menjadi tuan raja, saudara. Ini tidak boleh terjadi. Sekarang ya Allah kami, ayat 12, sebab kekayaan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kalau engkau rindu anakmu memiliki otoritas yang besar satu saat nanti, berikan dia pengertian bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Berikan pengertian kepada dia bahwa kekuasaan yang paling besar itu adalah Tuhan. Kekayaan, kemuliaan, kekuatan, kejayaan itu dari Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya dia tahu bahwa hak prerogatif itu ada pada Tuhan, bukan pada kita. Sehingga anak-anak itu terkontrol di dalam ambisinya, terkontrol di dalam hak untuk menguasai segala keadaan, hak untuk emosi dalam segala keadaan. Dia terkontrol untuk tidak merasa memiliki serakah di luar sana, saudara. Kita harus memperlengkapi generasi kita. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Pelajaran yang berikutnya adalah belajar dia merendahkan hati di hadapan orang lain. Supaya anak-anaknya ini tahu, supaya Salomo ini juga tahu, hey, engkau raja, tapi engkau harus tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan orang lain. Itu rendah hati, nak. Kamu kuberikan kerajaan, kursi kedudukan ini bukan supaya kamu sombong. Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Makanya Amsal Salomo berkata, kecongkakan awal dari kejatuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, saudara. Dan ini yang dikatakan Daud. Siapakah kami ini Tuhan? Sebab daripadamu segalanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami ini orang asing sebagai bayang-bayang hari kami atas bumi. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu, rumah bagimu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allah bahwa engkau adalah penguji hati yang berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus dan ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pelajaran yang ketiga, saudara, Daud berkata, jadilah orang yang murah hati. Yang pertama, penundukan diri. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kemurahan hati. Kemurahan hati. Raja jangan kemaruk mengumpulkan harta. Justru karena mereka tidak kemaruk, yang diajarkan kepada Salomo itu berikan kepada rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan kekayaan yang begitu besar, mendapatkan kemurahan dari bangsa-bangsa lain. Saudara, yang pertama penundukan diri, yang kedua saudara kerendahan hati, yang ketiga kemurahan hati. Yang keempat, saudara, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatan dan ketetapanmu, melakukan segalanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Yang keempat, saudara, yaitu ketaatan melakukan ketetapan Tuhan. Kemudian berkatalah Daud pada segala jemaah, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mereka berlutut sujud kepada Tuhan, mempersembahkan korban sembelihan bakaran kepada Tuhan, 1000 ekor lembu, 1000 ekor domba jantan, 1000 ekor domba muda, korban curahan yang sangat banyak, korban sembelihan demi seluruh Israel. Yang kelima, saudara, diajarkan tentang korban persembahan, pujian, dan penyembahan yang berlimpah-limpah. Artinya, unlimited worship. Lalu mereka makan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar, kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja. Diteguhkan berulang-ulang sebagai raja dan mengurapi dia sebagai Tuhan, dan Sadok dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Indah sekali saudara kalau seseorang memerintah dengan kemujuran, karena the grace of the Lord, kasih karunia Tuhan, itu membuat segala jalan menjadi mudah. Lalu semua pemimpin pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas Israel selama 40 tahun. Di Hebron 7 tahun, di Yerusalem 33 tahun. Matilah ia waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Daud awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta seluruh hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dalam keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Luar biasa saudara, akhir hidup Daud, Salomo menjadi raja. Apa yang terjadi saudara? Kebijaksanaan Salomo itu kemudian membuat dia memerintah. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu Salomo menjadi raja, dia bertanya-tanyakan Tuhan, dia pergi ke Gibeon. Karena di Gibeon di sana ada kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan di padang gurun, dia bertanya-tanya di sana. Tetapi Daud yang sudah mengangkat tabut Allah dari Kiryat Yarim ke Yerusalem. Ketika Salomo pergi ke Gibeon, dia minta sesuatu, mempersembahkan korban, kemudian ya mempersembahkan 1000 korban. Lalu dia minta, lalu Tuhan berkata, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan katakan minta. Lalu dia minta, engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada ayahku Daud. Sekarang tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud. Engkau yang mengangkat aku menjadi raja. Berikanlah sekarang kepadaku hikmat pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu berfirmanlah Allah kepada Salomo,
Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta, kemuliaan, atau nyawa pembencimu juga tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu kuberikan padamu. Dia minta hikmat, dia nggak minta kekayaan. Tapi selain itu Tuhan juga berikan kekayaan harta benda dan kemuliaan. Sebelumnya belum pernah ada raja sebelum engkau dan tidak akan ada raja sesudah engkau yang sehebat itu. Jadi saudara, apa yang Salomo minta sesuai dengan ajaran ayahnya, yaitu meminta sesuatu yang berasal dari takut akan Tuhan. Akhirnya dia dapat plus, bonus. Makanya kitab Amsal berkata, umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri. Jalanmu penuh bahagia semata-mata. Pada saat engkau meninggikan Tuhan, hikmat itu ada. Makanya saudara, dari takut akan Tuhan, kekayaan dan kehormatan juga akan menjadi plus-plus bagimu. Di 2 Tawarik 2, saudara, dia kemudian menghubungi Huram, Raja Tirus, dan dia meminta dukungan dari Huram. Dia meminta dukungan dari Huram itu segala macam kayu untuk membuat rumah Tuhan, kemudian dengan janji dia akan memberikan gandum kepada Huram. Dan singkat cerita, dengan hikmat dia bisa mengadakan barter dengan Huram, Raja Tirus. Kemudian apa yang terjadi? Dia memiliki kemampuan untuk membangun bait suci. Sampai di sini saudara, silakan saudara membaca kembali dari 2 Tawarik 1 hingga 2 Tawarik 3 bahwa luar biasa Tuhan memakai Salomo sehingga dia diberikan Huram bin Abi oleh Raja Huram untuk memperlengkapi, untuk membangun rumahnya Tuhan. Dan dia mendapatkan begitu banyak logam mulia di selama kerajaannya berdiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan tutup dengan ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. God keep his promises from generation to generation. Tuhan memelihara janjinya dari generasi kepada generasi. Dan apa yang Daud perbuat adalah mempersiapkan generasi itu dengan persiapan yang mantap, legasi pembapaan. Dan ada beberapa hal yang diajarkan. Itu yang pertama, belajar tunduk kepada Allah. Saudara, kalau engkau mau mengajar anakmu tunduk, ajari mereka untuk menempatkan diri di depan orang banyak. Bahwa kamu bukan superpower. Ajari mereka tentang kerendahan hati. Ajari mereka tentang kemurahan hati. Ajari mereka tentang bagaimana memberikan persembahan, bagaimana memberikan korban syukur pujian bagi Tuhan. Kalau dasar-dasarnya ini kuat, saudara, orang tua meninggal pun gak akan khawatir apa-apa. Karena dia punya bekal untuk hidup. Hidup bukan di dunia, tapi hidup dalam kekekalan. Persoalan Salomo kemudian terjerat dengan penyembahan berhala itu persoalan yang lain. Itu sebabnya berjaga-jaga saudara. Apa yang Daud perbuat itu sudah yang terbaik. Memberikan mandat di akhir kehidupannya. Sebuah warisan legacy yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau saudara sudah tahu umurmu tinggal 1 bulan, bentar lagi mau meninggal dunia, engkau didiagnosa satu penyakit dan lain sebagainya. Enggak mungkin kalau kita berpikir bentar lagi saya meninggal, terus kita katakan kepada anak-anak kita, nah saya mau sebentar lagi mungkin mama akan meninggal dunia, mama akan berpulang. Kamu jangan lupa ya kunci pintu pagar, jangan lupa ya matikan lampu, jangan lupa ya cuci piring. Enggak seperti itu saudara. Kalau kita berpikir hidup kita enggak akan lama lagi, pasti yang kita akan pikirkan bagaimana saya meninggalkan warisan harta saya, bagaimana saya meninggalkan pesan-pesan penting untuk anak saya. Tuhan sebelum dia kembali ke surga, naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Daud sebelum dia berpulang, dia memberikan kerajaan Israel. Dan dia nggak biarkan Salomo itu begitu aja jadi raja, tapi dia mengokohkan, mengangkat dia menjadi raja, meninggalkan pesan-pesan legasi yang mantap, luar biasa, dahsyat, dan memperkokoh hubungan dengan Tuhan kepada Salomo. Lalu dia kemudian mangkat. Dia meninggal dalam keadaan penuh kekayaan dan kemuliaan. Semoga demikian ya saudara. Dalam arti kata, setiap orang nasibnya beda-beda. Tapi paling tidak kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Prepare dari sekarang. Kumpulkan harta di surga. Prepare dari sekarang. Mantapkan hati anak-anakmu. Mantapkan generasimu. Tuhan setia kepada orang yang mengasihi dia.
Tuhan memelihara ribuan angkatan, bukan cuma satu angkatan. Kalau kita tanggung jawabnya hanya satu angkatan, saudara. Setialah dan berikan yang terbaik kepada angkatan yang ada di bawahmu. Amin. Mazmur 102 berkata, engkau sendiri akan bangun dan akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Saudara, give your legacy, give your best untuk angkatan yang berikutnya. Mungkin engkau bertanggung jawab hanya untuk 1-2 angkatan, tapi Tuhan memelihara ribuan angkatan. Saudara, mari kita kerjasama dengan Tuhan. Berikan yang terbaik. Mazmur 105 berkata, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Kalau di dalam Yesaya tadi beribu-ribu angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Saudara, pesan Tuhan hari ini, jangan lupa memelihara angkatanmu ya. Tuhan setia kepada orang yang juga mau meresponi kasih setia Tuhan. Tuhan memelihara ribuan angkatan. Tuhan menjaga kesetiaannya dengan kita. Itu sebabnya, saudara, jangan kita lupa menjaga kesetiaan kita dengan Tuhan. Kesetiaan Tuhan berlaku atas generasi yang takut akan Tuhan. Kesetiaan Tuhan menjaga dan mengokohkan tahta kerajaan Daud, yaitu Salomo dan keturunannya, hingga lahirnya Sang Juru Selamat. Respon terbaik yang kita miliki adalah, mari kita pelihara angkatan the next level. Mari kita pelihara angkatan yang ada di bawah kita dengan memberikan mereka legasi yang mantap. Caranya bagaimana? Mulai dari dirimu sendiri. Mulailah menjadi Daud-Daud di akhir zaman. Pemuji-pemuji yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, yang memiliki harta tetapi tidak merasa bahwa harta itu miliknya, tapi harta itu satu saat nanti harus dilepaskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang diberkati, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati, melingkupi kami dengan kasih setia Tuhan, agar apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ingat bahwa ada ribuan angkatan yang Engkau terus jaga di dalam kesetiaan-Mu. Ajar kami untuk memelihara anak-anak kami dalam takut akan Tuhan, dalam pengenalan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, Bapa di surga, tangan-tangan yang terangkat, yang hari ini sedang diuji kesetiaannya. Pada saat mereka diberkati, diuji kesetiaannya. Pada saat mereka ada di titik terendah, diuji kesetiaannya. Pada saat mereka belum punya anak, diuji kesetiaannya. Pada saat mereka sudah punya anak dan bahkan cucu, diuji kesetiaannya. Apakah tetap setia? Pada saat mereka memperoleh banyak harta, diuji kesetiaannya. Apakah tetap konsisten mengikuti Tuhan? Pada saat mereka memberikan segala-galanya untuk Tuhan, diuji kesetiaannya. Apakah mereka merasa dihargai atau tidak dihargai? Pada saat mereka memberikan seluruh kehidupannya dan mereka belum mengalami jawaban doa, diuji kesetiaannya. Pada saat mereka sehat, pada saat mereka sakit, pada saat mereka dalam pergumulan, berbeban berat, anak-anak mereka mengalami pergumulan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kesetiaan yang benar tetap melewati ujian dan didapati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa buat tangan-tangan Tuhan yang, anak-anak Tuhan yang terangkat pada hari ini, dalam segala pergumulan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami cintai, keluarga, mama, papa, Tuhan. Anak-anak kami, generasi kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan. Untuk Queen, Tuhan. Untuk anak-anak kami, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan, tante kami, Tante Diana, dengan seluruh keberadaan hidupnya. Kami percaya Engkau pakai hidupnya lebih dahsyat lagi. Keluarganya, anaknya, pergumulan mereka. Tuhan berkati, Engkau memberikan jawaban atas kehidupan mereka. Inang Udarisma Tuhan, Engkau memberkati kesehatan, pemulihan, kekuatan Tuhan. Bahkan pemulihan sempurna, recovery terjadi pasca operasi dalam nama Yesus. Buat orang tua kami Tuhan yang ada di Bitung, Mama Eske Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kesehatan menjadi bagian sukacita bersama anak cucu yang bersukacita karena telah diwisuda. Engkau berkati kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan terjadi. Buat Tante Nita, Engkau memberkati Tuhan.
Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Tuhan anakmu ini dalam nama Yesus. Dia menjadi orang yang senantiasa setia dan mau belajar melayani Tuhan. Berkati juga Bapak kami Tuhan, Bapak Adrianus Tuhan, Apitupulu Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pemulihan kesehatan terjadi dalam hidupnya dalam nama Yesus. Buat Pak Haryadi, Ibu Erberta Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Penuhi mereka dengan kasih setiamu, mereka yang setia melayani Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan juga memberkati Ibu Fike Tuhan, Sumeka Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhkan, berkati pulihkan keadaannya di rumah sakit dalam nama Yesus. Suami hamba Tuhan yang dalam ketergangguan kesehatan, Engkau pulihkan, sehatkan dalam nama Yesus Tuhan. Rencana-rencana program-program pelayanan juga Engkau memberkati Bapa, dan dalam nama Yesus Engkau juga memberkati Tuhan bangsa Turki yang mengalami ujian, mereka mengalami porak-poranda oleh karena gempa. Oh Tuhan, jamah bangsa Turki ini di mana gereja mula-mula pernah berdiri, Engkau Tuhan yang mengizinkan terjadi gempa. Tuhan pulihkan Bapa, bahkan mereka dapat mencari Tuhan, bahkan mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Dan kami berdoa untuk pagi hari ini, kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati dan siap beraktivitas. Kami mau bertanggung jawab atas generasi yang ada di bawah kami, karena Tuhan setia, Tuhan menjaga generasi. Itu sebabnya kami juga harus menjaganya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.